Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Hati Qin Chen bergerak, matanya berkedip, dia mulai mendesak cakram giok alam semesta, dan sepenuhnya menyerap udara kematian di dunia ini. Dapat dilihat bahwa udara kematian yang mengepul berubah menjadi sungai yang panjang, bergelombang, dan memasuki cakram giok alam semesta, dan di bawah penyempurnaan teknik penambalan langit, kekuatan itu menjadi milik Qin Chen sendiri. Bocah ras manusia, kamu berani bermain dengan api. Mayat guru suci berbicara dengan marah dan meraung lagi dan lagi. Apakah menurutmu ini adalah kekuatan sebenarnya dari kursi ini? Kursi ini hanya melakukan beberapa aktivitas kecil, tetapi perilaku Anda saat ini telah sangat merajalela. Keberadaan misterius ini tampaknya benar-benar marah, dan Qin Chen merasa bahwa di ujung sungai tulang yang tak berujung tampaknya mengirimkan kekuatan yang besar, dan saat berikutnya, seluruh sungai tulang mendidih. 4 atau 5 mayat Holy Lord muncul tiba-tiba, dan di kedalaman sungai tulang ini, tampaknya masih banyak mayat Holy Lord yang akan memanjat. Dalam adegan yang mengejutkan ini, kelopak mata Qin Chen melonjak liar. Dia berpikir bahwa mayat seorang master guru suci sudah luar biasa, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak tulang master guru suci muncul sekaligus. Dalam sekejap, beberapa master-master itu mengepung Qin Chen pada saat yang bersamaan. Chen sendiri juga merasakan tekanan yang ekstrim. Nak, terimalah hukuman mati. Ucap beberapa mayat master guru suci itu tiba-tiba berkumpul dan menyerang bersama. Cahaya yang menggetarkan bumi membanjiri Qin Chen, dan ki kematian yang tak terhitung menyelimuti Qin Chen di dalamnya. Nafas kematian kali ini jauh lebih tirani daripada nafas kematian sebelumnya. Aura kuno di tubuh Qin Chen dengan cepat ditekan, dan tubuh kunonya gemetar, menggigil di bawah aura kematian ini. Selain itu, ada kekuatan misterius dan aneh di udara kematian ini, yang menarik Qin Chen ke dalam kegelapan tanpa akhir. Pada saat krisis, Qin Chen secara langsung menampilkan api bencana dan api dunia bawah. Dan aura bencana memenuhi dunia. Dalam sekejap, Qin Chen sekali lagi memainkan kekuatan tempur terkuatnya. Tapi mayat guru suci itu sangat kuat dan keras. Meskipun kekuatan Qin Chen dapat melenyapkan kekuatan mereka, Qin Chen tidak dapat langsung meledakkan mayat itu. Selain itu, ini adalah mayat, bukan daging dan darah, dan tentu saja tidak akan ada rasa sakit. Secara konseptual, meskipun serangan Qin Chen mampu mengusir lawan, namun tidak dapat membahayakan lawan. Selama roh kematian masih ada, mayat master suci ini dapat terus menyerang. Tidak, jika ini terus berlanjut, aku hanya akan jatuh ke dalam krisis tanpa akhir, karena mayat Holy Lord ini sama sekali bukan makhluk hidup, dan aura kematian di dalamnya tidak ada habisnya. Hanya dengan menemukan sumbernya, saya dapat menyebabkan kerusakan nyata. Pikir Qin Chen. Dia segera melihat ke ujung sungai, dan dengan cepat bergegas menuju ujung sungai tulang. Qin Chen menjalankan kekuatan waktu dan ruang, dan sosoknya vertikal dan horizontal antara langit dan bumi, terus-menerus semakin dalam ke sungai tulang. Selain itu, mayat guru suci yang menakutkan dengan cepat mendekat, terus-menerus menyerang Qin Chen, tetapi tidak satu pun dari serangan ini yang dapat menyebabkan kerusakan nyata pada Qin Chen. Anak manusia, kamu benar-benar membuatku tersinggung. Tiba-tiba, sebuah suara marah bergema, bergemuruh, dan udara kematian yang tak ada habisnya berlama-lama di atas sungai tulang. Udara kematian hitam mengepul dan berubah menjadi awan gelap, dan di antara awan gelap, sepasang mata gelap muncul, menatap Qin Chen dengan tegas. Begitu ini muncul, jantung Qin Chen tiba-tiba berkontraksi dan napasnya berhenti. Ia merasakan tekanan yang membuat jantungnya berdebar-debar. Tekanan ini mirip dengan Lord of Abyss Demon. Yang mulia, ini ternyata merupakan paksaan dari seorang yang mulia. Apakah ada sosok yang mulia di sungai tulang ini?
Ucap Qin Chen terkejut, mengabaikan hal-hal lain, dan matanya tenggelam. Pada saat ini, panik tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Shen Yuan di tubuh Qin Chen berlari, dan dia mengeluarkan pedang karat misterius untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, Qin Chen meledak dengan kilat yang menyilaukan, yang merupakan lautan guntur di cakram giok keberuntungan. Jika lawannya benar-benar sosok yang mulia, Qin Chen tidak memiliki harapan untuk menang sama sekali. Satu-satunya kesempatan adalah menggunakan kekuatan lautan guntur dan pedang karat misterius, ditambah dengan kekuatan ruang dan waktu, untuk melihat apakah ada peluang untuk kabur. Cahaya guntur melonjak dari tubuh Qin Chen, tiba-tiba, tekanan mengerikan dari sosok yang mulia menghilang seketika, dan kemudian, mata gelap di langit menatap Qin Chen dengan tegas, mengungkapkan rasa keterkejutan. Dia berkata, "Kamu, itu sebenarnya kamu." Suara itu seolah-olah telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Selain itu, di seluruh sungai tulang, semua mayat guru suci yang mengelilingi Qin Chen juga berhenti satu persatu, dan tidak lagi menyerangnya. Qin Chen berhenti dan menoleh pupil gelap itu. Dari suara pihak lain, Qin Chen mendengar sedikit kejutan, dan bahkan sedikit ketakutan. "Apa kamu kenal saya?" Qin Chen mengerutkan kening, tetapi tidak lagi panik, karena dia tidak bisa merasakan niat membunuh dari lawan. Tentu saja, Qin Chen tidak sepenuhnya ceroboh, tetapi terus memegang pedang karat misterius. Dia penuh dengan api malapetaka, dan asal-usul waktu dan ruang dapat diaktifkan kapan saja. Selama dia mau, dia bisa melarikan diri dari sini dalam sekejap. "Huff, bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu?" Ucap suara gemuruh itu menjawab. Seluruh sungai tulang menjadi tenang. Mata gelap ini menatap Qin Chen dan mendengus dingin. "Lebih dari 300 tahun yang lalu, kamu jatuh ke Deat Canyon ini. Tidak heran Anda bisa memahami aturan kematian." Gumam mata gelap ini. 300 tahun yang lalu. "Anda benar-benar mengenal saya," ucap Qin Chen mengguncang seluruh tubuhnya. Kejutan di hatinya tidak bisa dibayangkan. Namun, jika pihak lain benar-benar penguasa sungai tulang ini, maka tidak mengherankan jika dia dapat mengenali dirinya sendiri 300 tahun yang lalu. Ini hanya 300 tahun. Anda sudah menjadi master guru suci setengah langkah, dan kekuatan Anda bahkan sebanding dengan beberapa master guru suci biasa. Tidak heran dia akan memilih Anda, karena Anda telah berniat pergi dari sini. Apa yang Anda lakukan kembali? Qin Chen mendengarkan suara pihak lain, selalu merasa bahwa pihak lain penuh dengan kebencian. Pihak lain tidak mengenalinya pada awalnya, tetapi hanya setelah dia mengerahkan kekuatan guntur, dia tampaknya mengenalinya. Qin Chen merasa seperti lautan badai telah digulung di dalam hatinya, dan dia merasa telah menyentuh sebuah rahasia besar. "Senior," ucap Qin Chen segera memadatkan napasnya dan memberi hormat pada keberadaan yang tidak disebutkan namanya di ujung sungai. Dia berkata, "Junior datang ke sungai tulang ini, senior jangan tersinggung. Saya harap senior memaafkan saya. Kali ini, junior datang ke Deat Canyon, bukan untuk menghancurkan sungai tulang senior, tetapi untuk menemukan teman, dan omong-omong, untuk menemukan sisa-sisa kehidupan generasi muda sebelumnya." Ucap Qin Chen dengan hormat. "Mencari tubuh kehidupanmu sebelumnya. Tubuh di kehidupanmu sebelumnya tidak ada di sini. Apa yang sedang Anda cari?" Ucap mata gelap itu. "Tidak di sini," ucap Qin Chen terkejut. "Hah? Apa Anda tidak tahu?" Suara itu juga terkejut. "Itu benar? Kamu benar-benar mati saat itu?" "Tentu saja kamu tidak tahu secara spesifik, tetapi karena ulah kamu, kursi ini telah kehilangan kekuatan penebusan dosa selama bertahun-tahun." Suara itu mengerang dan menjadi tidak senang lagi. Qin Chen bingung, apa yang dibicarakan pihak lain. Lalu dia tersenyum pahit dan berkata, "Senior, jika generasi muda menyinggung sesuatu, tolong maafkan. Generasi muda tidak tahu apa yang terjadi. Jika bisa, junior ini bersedia untuk memberikan kompensasi pada senior." Ucap Qin Chen. "Kompensasi? Bagaimana Anda bisa memberi kompensasi?"
Itu adalah sumber penebusan dosa dari kursi ini, tidak lebih. Demi ketidaktahuan Anda, aku tidak akan kemari. Tiba-tiba, sungai tulang di depan membuka sebuah lorong, dan kemudian Qin Chen melihat bahwa sebuah menara tulang besar muncul di dasar sungai tulang putih yang tak terbatas. Menara kuno ini berakar di dasar sungai dan sangat megah. Seluruh menara kuno sangat megah. Itu ditempa dari tulang putih, dan tulang putih ini mengandung aura ganas yang sangat mencengangkan yang akan mengejutkan keabadian. Setiap tulang putih setidaknya adalah kerangka guru suci.